Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial singkat. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengindeksasi jurnal dalam Garuda. Jadi indeksasi Garuda ini cukup penting bagi Bapak Ibu pengelola jurnal agar nantinya ketika Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi, salah satunya yang akan menjadi acuan adalah Garuda atau Garda Rujukan Nasional. Nah, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah semua OJS ataupun jurnal Bapak Ibu itu sudah didesain dan juga terbitannya itu minimal 2 terbitan. Nah, di sini saya akan mencontohkan salah satu jurnal yang saya kelola, yakni Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan pergi ke laman garuda.kemendikbud.go.id. Setelah masuk di menu home ya, biasanya seperti ini tampilannya. Bapak Ibu silakan klik bagian suggest ini ya. Oke. Nah, setelah masuk pada bagian ini, Bapak Ibu akan ditampilkan menu permintaan ataupun pengajuan pengiriman indeksisasi ya. Nah, ini ada beberapa beberapa syarat ya Bapak Ibu, misalnya seperti ini ya, jurnal ada peer review konten, kemudian memiliki ISSN, kemudian memiliki 2 isu ya, minimal 2 isu dalam 1 tahun dan segala macamnya. Jadi ini Bapak Ibu harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum mengajukan indeksasi portal Garuda. Nah, jika Bapak Ibu ada yang ditanyakan, ini bisa mengajukan pertanyaan pada email yang sudah disediakan ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu, di bawah ini sudah ada form istilahnya untuk pengajuan indexing. Nah, di sini silakan masukkan nama Bapak Ibu sebagai pengelola, kemudian email PIYC-nya atau editor in chief ya. Masukkan juga institusinya, silakan juga dimasukkan. Misalnya di sini saya Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri sesuai afiliasi Bapak Ibu. Jurnal informasinya ya, title-nya disesuaikan dengan title yang ada di ISSN Bapak Ibu. Jadi acuannya juga berdasarkan ISSN. Silakan Bapak Ibu disesuaikan. Jika namanya adalah Jurnal Pengabdian Masyarakat, nanti silakan dimasukkan seperti itu ya. Ini silakan di copy, masukkan ke title yang tadi diminta. Title of the journal originalnya ini boleh disamakan. DOI-nya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bingung silakan bisa masuk pada salah satu artikel yang sudah terbit. Ini silakan di copy contohnya ya. Silakan, nanti silakan dimasukkan di sini. Nah, ingat ini cukup sampai di title jurnal Bapak Ibu ya. Jadi salah satu syarat untuk pengajuan Garuda itu juga memiliki DOI. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ini memilih ya ISSN-nya. Kalau Bapak Ibu punya yang print, silakan ini dimasukkan di sini. Kalau tidak ada, bisa memasukkan yang EISSN ya, seperti ini. Jadi sesuaikan dengan EISSN-nya. Oke, di sini dimasukkan, disesuaikan. Kemudian publisher-nya, ya. Publisher-nya misalnya kita sesuaikan dengan jurnal kita Bapak Ibu. Di home biasanya diterbitkan oleh siapa, misalnya publisher-nya Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, begitu ya. Ini silakan dimasukkan ke sini. Atau mungkin nanti Bapak Ibu ada nah ini sudah ada ya, sesuai dengan kampus atau LPPM gitu ya. Silakan disesuaikan. Kemudian ini wilayahnya pasti sudah di Indonesia karena ini milik dari Kemendikbud ya. Jurnal website Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka homepage-nya di depan, ini homepage
dan copy link yang ada di atas. Jadi kita sesuaikan, kita masukkan di sini. Oke. Ya, disesuaikan dengan homepage-nya. Jurnal kontak name, jurnal email, dan jurnal phone ya. Jurnal kontak name-nya misalnya saya. Sebentar, saya sesuaikan. Emailnya sesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya jurnal itu punya email pribadi, monggo bisa ditulis sesuai dengan emailnya. Kontak phone-nya disesuaikan jika Bapak Ibu memiliki ya. Start mulai kapan ya, full text-nya. Ini misalnya tahun 2021 ya. Kita sesuaikan. Berapa periode setiap tahun. Nah, di sini karena jurnal kami itu 2 kali ya, Desember dan Juni ya, kita sesuaikan dengan volume terbitan jurnal Bapak Ibu. Oke, Juni dan Desember. Jurnal editorial address ya, alamatnya di mana? Seperti yang tadi, ini saya masukkan. Oke. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini bisa melihat di jurnal Bapak Ibu di bagian awal ya, atau about the journal, atau Bapak Ibu juga bisa mengkopinya di focus and scope ya. Jadi disesuaikan di sana. Misalnya di depan ini kita copy seperti ini ya, deskripsinya. Kita masukkan deskripsinya. Oke. Nah, ini yang formulir selanjutnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu punya homepage, istilahnya jurnalnya memiliki homepage di depan. Nah, ini namanya homepage ya. Kita klik yes. Kemudian apakah jurnal Bapak Ibu sudah memiliki open journal system atau PKP. Nah, ini namanya jurnal OJS. OJS Bapak Ibu itu menggunakan OJS apa gitu ya. Kita klik yes karena kita sudah menggunakan sistem open journal system. Jika iya, maka masukkan link Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di awal ya, istilahnya homepage-nya Bapak Ibu itu bisa ditampilkan gitu ya. Kita copy, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian jika title open access, please ya, provide an example link untuk melihat salah satu full text dari jurnal Bapak Ibu. Kita pilih saja artikel yang sudah terbit ya Bapak Ibu. Misalnya terbitan sekarang ya, kita copy linknya, masukkan ke sini. Oke. Nah, ini contohnya. Kemudian URL editorial board. Jadi Bapak Ibu silakan nanti OJS-nya diatur di bagian quick menu ya. Ini diatur editorial timnya itu harus ada. Jadi harus menampilkan editorial tim. Silakan ini di copy linknya, kemudian dimasukkan juga ke sini. Selanjutnya URL kontak Bapak Ibu. Nah, di sini harus sudah ada ya kontak. Nah, kontak ini juga di copy, masukkan ke sini. Reviewer, selanjutnya minta reviewer. Ini reviewer ya. Reviewernya juga harus di copy, linknya kemudian dimasukkan. Selanjutnya URL Google Scholar. Nah, ini Bapak Ibu jurnal, entah itu penulis ataupun pengelola jurnal juga harus memiliki akun Google Scholar. Kita masukkan ya, kita buka dulu Google Scholar dari jurnal kita. Kita masuk sesuai akun kita. Oke, kita tambah akun terlebih dahulu. Ini enggak ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk ke profil saya. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah masuk di akun Google Scholar. Silakan ini link yang ada di atas di copy, kemudian dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Oke. URL jurnal cover. Nah,
Kalau ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan cover depan ini, atau Bapak Ibu sudah menyiapkan dalam Google Drive ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan di Google Drive. Di Google Drive ya Bapak Ibu. Kita masuk pada Google Drive. Ini kita sesuaikan dengan akun kita, di mana kita sudah menyimpan Google Drive kita Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan akun ataupun di mana Bapak Ibu menyimpan. Nah, silakan masuk di Google Drive-nya. Ini saya sudah menyiapkan logo dari ataupun sampul dari jurnal yang kita kelola. Silakan Bapak Ibu bisa kirim bagikan ya, bagikan, dan harap dipastikan ketika membagikan pembatasan ini harus diubah ya Bapak Ibu, siapa saja yang memiliki link. Khawatirnya nanti kalau misalnya pihak Garuda tidak bisa mengakses, maka mungkin nanti akan ada revisi atau penolakan dari pihak Garuda begitu ya. Kita salin linknya. Setelah disalin, silakan dimasukkan di sini Bapak Ibu. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian subjek area. Nah, karena ini pengabdian masyarakat, silakan bisa dicari sesuai dengan skop atau bidang. Karena ini di sini saya lihat belum ada pengabdian. Ya, kita klik umum Bapak Ibu. Umum. Untuk Arjuna nanti juga silakan diklik umum. Nah, untuk yang subjek area Garuda maksimal 5 ini Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan skop dari jurnal Bapak Ibu. Misalnya ini yang pengabdian ada pendidikan, ada sosial ya, kemudian politik, pengembangan SDM dan teknologi tepat guna. Silakan bisa dicari di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya tidak ada, Bapak Ibu bisa memilih umum ya, seperti yang ada di atas. Ini misalnya saya pilih yang education ya. Silakan disesuaikan dengan skopnya. Oke. Nah, ini ya, others, silakan dipilih education, kemudian kita cari Bapak Ibu ya. Karena nanti akan tertera di Garuda Bapak Ibu. Jadi silakan dipilih sesuai dengan skopnya. Hati-hati karena khawatir salah pilih ya Bapak Ibu. Ini maksimal 5, jadi silakan bisa dipilih. Sebentar kita pilih ya. Pendidikan, sosial, politik, pengembangan sumber daya manusia, teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna. Oke, pilih public health ya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Public health, religion, karena juga ada agama. Ini sudah 5 ya Bapak Ibu. Silakan di submit adjust. Ini sebelum klik submit adjust Bapak Ibu, silakan dipastikan dari atas sampai bawah jurnal isian Bapak Ibu itu sudah benar. Ya. Kita cek lagi dari awal apakah ada kekurangan ya, karena nanti berhubungan dengan diterima atau tidaknya jurnal. Nah, ini saya sudah klik suggest, jadi seluruh isian Bapak Ibu akan muncul di sini ya Bapak Ibu, dan tim dari Garuda itu akan melakukan evaluasi, biasanya paling lama itu 3 hari Bapak Ibu. Pengalaman dari yang sudah saya lakukan di jurnal yang saya kelola salah satunya. Jadi jurnal yang sudah terindeks nanti contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita cari contohnya misalnya
Ini salah satu jurnal saya juga. Ketika jurnal sudah terindeks, nanti tampilannya akan seperti ini. Mohon ditunggu. Oke, sudah muncul. Nah, ini tampilan dari Garuda atau indeksasi Garuda pada jurnal yang sudah terindeks. Jadi nanti akan muncul ya artikelnya selama terbitan itu berapa, kemudian ini di sini kontaknya sudah jelas, editorialnya siapa, dan artikel-artikelnya Bapak Ibu juga sudah muncul di sini. Nanti setiap terbitan Garuda akan melakukan indeksasi seiring berjalannya waktu begitu ya Bapak Ibu, karena butuh waktu biasanya untuk melakukan indeksasi. Seperti yang jurnal saya ini sebenarnya sudah masuk di volume 2 nomor 2, tapi ini masih sampai di volume 2 nomor 1. Demikian tutorial singkat mengenai bagaimana mengindeksasi atau memasukkan jurnal kita pada portal Garuda rujukan digital sebagai salah satu syarat ataupun hal yang wajib ada di jurnal yang Bapak Ibu kelola. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua. Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.